Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramawati dengan NIM 2119083. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab konsep dan sejarah TQM yang diambil dari buku karangan Sutarto HP dengan judul Manajemen Mutu Terpadu MMT TQM, Teori dan Penerapan di Lembaga Pendidikan. Baik, langsung saja pada pengertian dari MMT, di mana ada banyak ahli yang mendeskripsikan tentang pengertian MMT. Namun ada tiga ya, di mana yang pertama ada pada pengertian di bidang bisnis dan yang ketiga pada bidang lembaga pendidikan. Jadi saya akan menjelaskan pada bidang pendidikan, di mana MMT adalah falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi itu mendesak. Jadi pada lembaga pendidikan itu MMT digunakan sebagai perubahan untuk mencapai yang terbaik ya, untuk mencapai kegiatan yang terbaik guna memenuhi pelanggan-pelanggan yang mendesak secara bertubi-tubi. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian langsung kepada konsep dari MMT. Berangkat dari huruf MMT atau TQM ya dalam bahasa Inggris, yaitu Total Quality Management, itu ada 3 huruf, di mana ada T, Q, dan M. 3 huruf tersebut juga mempunyai makna, di mana T dalam TQM itu menegaskan bahwa segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Nah, sedangkan Q dalam TQM adalah total kepuasan dari pelanggan, yaitu adalah fokus utama dari manajer dan staf dari MMT atau TQM tersebut. Kemudian M yaitu bermakna bahwasannya setiap orang dalam organisasi, apapun status mereka, peran mereka, itu merupakan manajer di bidangnya masing-masing. Itu adalah konsep dilihat dari konsep MMT atau TQM dilihat dari 3 huruf tadi ya, mempunyai makna yang berbeda-beda dan masing-masing seperti itu. Kemudian ada sejarah perkembangan dari MMT. Jadi penggagas MMT itu awal mulanya adalah ahli-ahli manajemen dari Amerika, di mana namun dan tumbuh berkembang itu pada negara Jepang atau Sakura, di mana sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika itu diwajibkan untuk menuntut atau diwajibkan untuk membantu negara yang kalah di dalam perang tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut diutuslah ahli-ahli manajemen Amerika untuk datang ke negara Sakura Jepang untuk mengajarkan MMT tersebut, sehingga MMT tersebut bisa diterima di negara Jepang ya. Kemudian salah satu tokoh yang dikirim ke negara Jepang adalah Deming ya. Keberhasilan Deming dan kawan-kawannya mengajarkan MMT di negara Jepang mengakibatkan Amerika dan sekutu tersebut mengundang atau mengambil kembali Deming dan kawan-kawannya untuk mengajarkan MMT tersebut di Universitas Amerika, sehingga di Amerika pun bisa berkembang pembelajaran MMT ya, atau proses dari perkembangan dari MMT, sehingga MMT tersebut bisa berkembang tidak hanya di negara Jepang namun negara-negara yang lain. Salah satunya adalah negara Prancis, kemudian negara Inggris, dan juga ada negara Asia ya, salah satunya Singapura. Jadi MMT tersebut sangat berguna ya, dan harus dikembangkan dimanapun berada. Yaitu tadi contoh negara-negara yang sudah belajar tentang MMT. Baik, langsung lanjut kepada
Kekhususan MMT dari manajemen pada umumnya. Ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan yang partisipatif, pemberdayaan individu, dan juga keterlibatan dalam tim dan kontribusi dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan. Kemudian Sulis itu dalam terjemahan dari Ahmad Riyadi, di mana mendeskripsikan ada 19 ciri atau klasifikasi dari institusi yang memegang atau yang menganut pada MMT dan juga yang tidak menganut MMT atau non MMT, di mana ke-19 ciri tersebut yang pertama ada pada fokus pada pelanggan, di mana institusi yang menggunakan MMT itu fokus pada pelanggan, kemudian fokus pada pencegahan masalah, kemudian ada investasi sumber daya, kemudian memiliki strategi mutu, kemudian menyikapi komplain sebagai peluang untuk belajar. Yang keenam ada mendefinisikan karakteristik dari mutu seluruh peserta atau aspek organisasi. Yang ketujuh ada memiliki kebijakan dan rencana mutu. Yang kedelapan ada manajemen senior memimpin mutu tersebut. Yang kesembilan ada proses dari perbaikan mutu melibatkan setiap orang. Yang kesepuluh ada memiliki fasilitator mutu yang mendorong kemajuan proses. Yang ke-11 ada karyawan dianggap memiliki peluang untuk menciptakan mutu atau kreativitas adalah hal yang paling penting ya di dalam karyawan tersebut. Kemudian yang ke-12 adalah memiliki strategi, memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas. Jadi harus memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas di dalam institusi yang memegang atau yang berpegang pada MMT ya. Yang ke-13 ada memiliki strategi evaluasi yang jelas dan sistematis. Yang ke-14 ada melihat mutu sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Yang ke-15 ada rencana jangka panjang. Jadi di dalam institusi yang memegang MMT tersebut atau yang memakai atau sudah menerapkan MMT tersebut harus menerapkan jangka panjang ya, harus memiliki rencana jangka panjang yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Yang ke-16 ada mutu dipandang sebagai bagian dari budaya. Yang ke-17 yaitu meningkatkan mutu berada dalam garis strategi imperatifnya sendiri. Yang ke-18 yaitu memiliki misi khusus. Yang ke-19 yaitu memperlakukan kolega sebagai pelanggan. Kemudian institusi yang non MMT ya, yang pertama itu kan tadi kan institusi yang MMT itu fokus pada pelanggan ya. Pada non MMT, institusi yang tidak memakai MMT itu fokusnya itu pada kebutuhan internal. Yang kedua ada fokus pada deteksi masalah. Yang ketiga ada fokus pada keuntungan. Yang keempat ada kekurangan visi strategi mutu. Yang kelima ada menyikapi komplain sebagai gangguan. Kemudian tidak memiliki standar mutu ya, tidak memiliki standar mutu yang jelas. Sedangkan tadi kan ada standar mutu yang jelas dan juga rencana jangka panjang. Yang kemudian adalah tidak memiliki standar mutu yang jelas ya tadi ya. Kemudian tidak memiliki rencana mutu. Nah, ini bedanya nih. Dan kemudian peran manajemen dipandang sebagai salah satu pengekangan. Kemudian hanya melibatkan tim manajemen dalam masalah apapun. Kemudian tidak memiliki fasilitator mutu. Kemudian prosedur dan aturan yang baku adalah hal yang penting. Kemudian tidak memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas. Sedangkan tadi kan harus memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas ya.
di mana karyawan itu kan mempunyai kreativitas, harus mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Kemudian tidak memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas, dan tidak memiliki strategi evaluasi yang sistematis. Kemudian melihat mutu sebagai sebuah cara untuk menghemat biaya, untuk menghemat biaya. Kemudian ada rencananya itu jangka pendek. Kalau tadi yang institusi memakai MMT itu kan rencananya itu jangka panjang. Jadi untuk kedepannya itu sudah direncanakan dari sekarang seperti itu. Sedangkan institusi yang non MMT itu rencananya itu jangka pendek, hanya tidak berkelanjutan sampai ke tahun depan seperti itu. Lanjut ya. Kemudian memandang mutu itu sebagai inisiatif yang mengganggu, kemudian memeriksa dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan agen-agen eksternal, kemudian tidak memiliki misi yang khusus, dan juga memiliki budaya hierarkis. Lanjut kepada tadi kan sudah dijelaskan ada kekhususan dari MMT tersebut, ada dua ya, dimana ada institusi yang memakai MMT dan juga institusi yang tidak memakai MMT atau non MMT. Jadi lanjut kepada ajaran utama ya. Lanjut kepada ajaran utama dari MMT, di mana ada 10 ajaran utama MMT. Dalam penerapan MMT di institusi manapun itu perlu adanya aktualisasi dari 10 ajaran utamanya, di mana yang pertama ada fokus pada pelanggan, yang kedua ada obsesi mutu, yang ketiga ada pendekatan ilmiah, yang keempat ada komitmen jangka panjang, yang kelima ada kerja tim, yang keenam ada sistem peningkatan mutu berkesinambungan, yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan ada kebebasan yang terkendali, yang kesembilan ada penyatuan tujuan, yang ke-10 ada pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Dan itu tadi 10 aktualisasi dari ajaran MMT ya. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Jadi MMT itu kalau diibaratkan kendaraan ya, ibaratkan kendaraan itu bahwa dari pelanggan itu merupakan arah atau tujuan yang akan kita kendarai. Arah dan tujuan yang akan kita kendarai, yaitu yang menentukan kemana arah mutu produk atau jasa yang ditujukan. Jadi pelanggan itu adalah yang menentukan arah mutu yang akan ditujukan seperti itu. Hal ini berlaku juga untuk pelanggan eksternal maupun pelanggan internal ya. Jadi pelanggan eksternal itu menentukan mutu produk atau jasa yang diharapkan. Nah, kalau pelanggan internal itu adalah membantu menentukan mutu personil, proses, dan juga lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu ada obsesi mutu dalam obsesi mutu ya. Di dalam satu mutu itu pelanggan eksternal dan internal itu adalah penentu dari mutu itu. Dengan mutu yang tertentu tersebut, institusi itu harus berobsesi untuk memenuhi bahkan melampaui standar mutu yang telah direncanakan ya, seperti itu. Jadi di dalam pembuatan mutu atau di dalam kita melakukan mutu atau menerapkan mutu terpadu tersebut, kita harus lebih menjangkau atau lebih baik dari apa yang akan kita rencanakan. Jadi hasil yang akan kita peroleh itu, produk yang akan kita peroleh itu harus lebih baik dari apa yang akan sebelumnya kita rencanakan, seperti itu. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Jadi makna utama dari pendekatan ilmiah adalah pengambilan kesimpulan itu berdasarkan data. Karena ilmiah ya, jadi diambil berdasarkan data. Itu pada organisasi yang pada umumnya pengambilan keputusan biasanya ditetapkan oleh lebih dominan berdasarkan keinginan atau institusi pimpinan. Nah, dalam penerapan MMT atau TQM itu biasanya merupakan hal yang baru ya dalam penentuan data tersebut. Jadi sehingga hal tersebut perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh orang-orang di organisasi mereka.
harus diinternalisasikan di dalam organisasi tersebut. Jadi mereka itu perlu peningkatan pengetahuan, perlu peningkatan keterampilan dan juga keterlibatan dan juga pemberdayaan untuk mampu menerapkan MMT tersebut. Lanjut kepada yang keempat, ada komitmen jangka panjang. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa institusi yang memakai MMT itu memiliki rencana jangka panjang. Nah, di dalam rencana jangka panjang tersebut harus ada komitmen juga ya. Salah satunya adalah komitmen jangka panjang, di mana institusi itu yang menerapkan MMT itu biasanya setelah mereka mengikuti seminar atau mendapatkan saran atau dari staf yang sering gagal dalam menerapkan model manajemen ini. Hal ini disebabkan karena institusi tersebut itu mengadopsinya itu seperti mengadopsi inovasi teknologi. Jadi tidak diinternalisasikan bahwa MMT adalah benar sebagai falsafah kerja yang memerlukan perubahan budaya baru dari seluruh organisasi. Kemudian yang kelima itu ada kerja tim, di mana di dalam penerapan MMT itu harus ada teamwork ya, ada kerja tim seperti itu. Jadi ada tim-tim yang harus yang bisa menjalankan MMT tersebut agar proses dari MMT atau hasil yang akan diperoleh dari penerapan MMT tersebut itu bisa berhasil dan juga bisa percaya seperti itu. Nah, yang kelima ini adalah kerja tim. Jadi di dalam organisasi tradisional umumnya itu persaingan terjadi antar departemen untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, namun hal ini justru merugikan organisasi dalam persaingan dengan organisasi eksternal lainnya. Organisasi dengan menerapkan MMT itu membangun kerja tim antar departemen, kemitraan juga dibangun dengan pemasok, juga instansi pemerintah, masyarakat dan juga pemasok dan juga pemangku kepentingan lainnya sebagai pelanggan. Jadi kerja tim itu maksudnya tidak hanya yang dalamnya ya, tapi juga antar pemasok, antar pelanggan, antar masyarakat itu juga harus bekerja sama sehingga membentuk tim yang baik dan solid. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada perbaikan sistem berkesinambungan. Itu apa sih? Jadi, setiap produk atau jasa yang dihasilkan dalam suatu lingkungan yang dirancang sedemikian itu sehingga dapat dihasilkan produk atau jasa dengan mutu yang terbaik. Jadi, dengan adanya rencana, kemudian mutu yang terbaik, kemudian ada kerja tim yang solid dan baik ya, kerjasama seperti itu, jadi menghasilkan produk atau jasa yang memiliki mutu yang terbaik. Baik, langsung kepada yang ketujuh ya, yaitu jadi tadi ya sudah ada 6 aktualisasi dari ajaran MMT, di mana yang nomor 7 adalah pendidikan dan pelatihan pendidikan. Dan pendidikan dan pelatihan itu merupakan hal yang esensial dari MMT karena ini merupakan cara peningkatan karyawan sehingga dengan selaras ya, peningkatan karyawan yang selaras dengan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan. Dalam setting MMT itu manajer itu memprioritaskan setiap karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka dan juga keterampilan mereka agar semakin bagus dan semakin baik dalam bekerja seperti itu di posisinya masing-masing. Kemudian yang kedelapan ada kebebasan yang terkendali. Maksudnya apa sih? Jadi bebas yang terkendali ya, seperti itu. Jadi melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan adalah cara atau salah satu cara dari pemberdayaan. Hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki karyawan terhadap keputusan yang disepakati dan muaranya keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut. Dan keterlibatan karyawan di atas itu bukan keterlibatan yang kebetulan ya, namun hasil dari perencanaan manajemen yang termasuk karyawan juga
juga diberi kebebasan untuk merumuskan standar-standar prosedur yang seperti apa sih, dan juga prosedur produksi antar mereka yang saling berkomitmen sebagai pengendali pelaksanaan dari mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kesembilan itu ada kesatuan tujuan yang ditinjau dari sejarah. Jadi harus ada kesatuan antar tujuannya. Jadi tujuannya itu harus sama seperti itu. Jadi hubungan manajer dan karyawan itu selalu berselisih ya. Karena kadang manajer itu pinginnya ini, tapi karyawannya pinginnya ini. Jadi seringkali berselisih dengan gaji yang kadang dengan gaji ya yang seminimum itu mungkin agar biaya produksi itu menjadi rendah dan juga keuntungan dari perusahaan itu semakin banyak seperti itu. Jadi yang ke-10 itu jadi tadi ya yang ke-7 yang sama itu, jadi antara manajer karyawan itu harus memiliki tujuan yang sama dan juga harus bersokong itu maksudnya apa sih, menyetujui dan tidak ada kata menolak seperti itu, harus satu tujuan seperti itu. Nah yang ke-10 nih yang terakhir ya, itu ada pelibatan dan pemberdayaan, dimana sebagaimana yang dijelaskan di atas ya tadi 9 tadi, bahwa pelibatan dan pemberdayaan itu adalah ajaran utama dari MMT tersebut, di mana keuntungan yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah keputusan menjadi lebih baik, karena kan karyawan tidak hanya mengikut-ikut manajer saja ya, tapi juga memberikan pendapatnya atau memberikan argumen tentang seperti apa sih manajemen yang terbaik, kemudian seperti apa sih produksi, sistem produksinya seperti apa. Jadi adanya pelibatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan ada rasional MMT di bidang pendidikan, di mana MMT itu adalah suatu filosofi dan sistem untuk terus meningkatkan layanan dan atau produk yang ditawarkan kepada pelanggan atau klien, di mana kemajuan teknologi tersebut itu di mana kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi itu telah menggantikan sistem ekonomi kita ya, sistem ekonomi nasional dengan ekonomi global. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang itu menggantikan ekonomi nasional ya. Nah, negara dan bangsa dan bisnis itu tidak mempraktekkan MMT secara global akan menjadi institusi dan bisnis yang non kompetitif ya. Jadi keadaan non kompetitif ini dapat diatasi manakala warga negara dan institusi tersebut menjadi pelaku-pelaku dari MMT. Nah, seperti ini. Jadi pentingnya MMT tersebut itu tidak hanya bagi salah satu lembaga aja ya, kadang lembaga pendidikan ataupun produksi atau pabrik seperti itu, tapi semua. Jika warga negara itu menjadi pelaku-pelaku MMT, maka ekonomi kita itu akan semakin meningkat ya. Perbaikan itu akan semakin ditunjukkan dengan kita menerapkan penggunaan dari MMT dengan baik dan benar seperti itu. Nah, oleh karena itu sekolah, dinas pendidikan atau kabupaten atau kota itu dan perguruan tinggi yang itu sangat dianjurkan untuk mengadaptasikan ajaran-ajaran di MMT ke dalam organisasi mereka masing-masing ya. Nah, dengan menerapkan ajaran-ajaran tersebut, sekolah dan institusi itu akan memperoleh manfaatnya. Ada tiga ya di sini ya. Yang pertama ada mampu memberikan jasa atau layanan yang baik kepada pelanggan eksternal. Dalam pendidikan itu apa? Berarti siswa ya, atau di lembaga perguruan tinggi berarti mahasiswa. Yang kedua itu mampu memenuhi persyaratan akuntabilitas namun dalam reformasi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu mendorong lingkungan belajar yang menggembirakan. Dengan penggunaan penerapan MMT yang baik dan benar, maka akan bergembira ya, belajar itu tidak bosan, tidak lemah seperti itu, akan senang, happy gitu. Nah, yang selanjutnya itu setelah ada rasional dari MMT ya, sekarang ada persyaratan penting dalam pelaksanaan MMT. Jadi dalam pelaksanaan MMT itu tidak asal-asalan, tapi juga ada persyaratannya ya, dimana
di sekolah atau perguruan tinggi itu yang menganut MMT itu tim mutu dan individu itu terus meningkatkan kinerja mereka untuk meningkatkan dari mutu produksi dan juga pelayanan kepada pelanggan atau klien. Konsep pelayanan yang mereka pegang itu adalah good enough is never good enough, dimana atau cukup baik adalah tidak pernah cukup. Ya, berikut elemen penting dari MMT tersebut adalah satu, yaitu kesadaran dan komitmen dari semua individu. Jadi semua individu itu harus memiliki kesadaran akan komitmennya mereka masing-masing seperti itu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi ya, bahwa setiap orang di dalam organisasi apapun dan status mereka dan posisi mereka itu dianggap sebagai manajer pada bidangnya masing-masing ya. Tadi ya sudah dijelaskan di atas bahwa semua yang terlibat di dalam organisasi tersebut, apapun statusnya, apapun perannya, itu merupakan manajer dari bidangnya masing-masing. Manajer dan juga baik manajer itu maupun staf itu bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing untuk peningkatan mutu jasa demi kepuasan pelanggan, utamanya dalam konteks sekolah itu apa berarti ya? Siswa dan juga mahasiswa. Nah, untuk itu MMT itu dapat menjadi model manajemen perihal untuk merealisasi anjuran di atas. Secara umum, cara terbaik untuk memulai dan adalah mengenalkan MMT tersebut kepada warga organisasi oleh orang yang memahami. Jadi proses pengenalan atau pengajaran MMT kepada orang lain itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki profesi tersebut. Maksudnya itu menguasai apa yang akan diajarkan tersebut, menguasai dari konsep dari MMT tersebut. Nah, yang memfokuskan pada dua hal yaitu pada falsafah MMT dan strategi pelaksananya, dan juga membangun komitmen yang jelas dari dewan sekolah dan pengawas ya, dan juga kepala sekolah. Dimana kalau di sekolah itu kan ada warga-warganya ya, kepala sekolah, guru, dan juga staf, dan juga siswa tersebut, termasuk warga sekolah ya. Nah, yang kedua itu ada sebuah misi yang jelas. Tadi kan sudah ada yang pertama ya, sudah dijelaskan, dan ini yang kedua adalah sebuah misi yang jelas, di mana berhasil atau tidaknya mencapai standar mutu yang tergantung daripada kejelasan komite pengarah peningkatan mutu atau relevan ajaran dari MMT yang tersebut tadi ya. Nah, yang ada di sekolah dalam merumuskan kejelasan misinya, di mana sekolah itu harus ada misi, di mana sekolah itu kan pasti ada visi, ada misi. Dibangunnya sekolah itu untuk apa? Dibangunnya lembaga perguruan tinggi itu untuk apa? Itu kan harus jelas misinya, dan juga hasil atau produk yang akan dihasilkan nanti di pendidikan itu harus jelas. Misinya itu menjadikan siswa yang seperti apa, menjadikan mahasiswa lulusan seperti apa, yang berkompetitif apa, yang mempunyai kreativitas atau keterampilan yang seperti apa. Jadi harus memiliki misi yang jelas. Yang ketiga ada pendekatan perencanaan. Sistem pendidikan tradisional itu telah menjadi terlalu terkotak-kotak ya. Maksudnya apa itu? Ya, terkotak-kotak. Jadi di mana salah satu guru yang mengajar bahasa Indonesia itu secara rinci pada bidangnya, dan juga guru IPA itu fokus pada guru IPA. Itu contoh misalnya aja ya. Pada guru bahasa Indonesia itu mengajarnya hanya bahasa Indonesia. Guru IPA itu mengajarkan pada guru IPA. Nah, jadi tanpa sadar siswa itu mulai untuk melihat belajar bahwa bahasa Indonesia itu sebatas pada teori saja ya, bukan sebagai keterampilan atau di bidang lain seperti bidang lain ya, seperti IPA kan tidak hanya materi ya, tapi juga ada praktek-prakteknya seperti itu. Nah, jika diinginkan siswa itu mempelajari cabang ilmu pada sampai tataran aplikasi, maka pendekatan perencanaan sistem pengajaran yang menyangkut lintas departemen atau jurusan itu harus diupayakan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Tadi guru bahasa Indonesia itu hanya sekedar teori saja. Namun jika dari siswa, dari pelanggan ya itu ya. Jadi kalau siswa atau pelanggan tersebut meminta untuk memakai media, salah satunya adalah aplikasi, maka sebagai guru itu harus mengupayakan atau
bisa seperti itu, bisa memenuhi permintaan dari siswa tersebut, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada kerja tim yang menggantikan hierarki organisasi. Jadi, hierarki organisasi tradisional itu masih dominan dalam bisnis ya, organisasi dan sekolah-sekolah seperti itu. Nah, organisasi tersebut itu cenderung untuk mengedepankan yang penting, supervisor yang puas ya, walaupun sering atau umumnya itu terjadi. Jadi supervisor yang tahu tentang bagaimana meningkatkan meningkatkan mutu daripada tingkat guru dan staf itu yang mereka awasi. Nah, tim gabungan itu antar departemen itu dapat mengatasi jika mereka perlu difasilitasi sebagai berikut ya, seperti pernyataan misi dan misi yang jelas dari otoritas yang tepat, kemudian ada dukungan dari pengawas, dan juga bukan sebaliknya ya, dukungan ini adalah elemen utama dalam keberhasilan dan kegagalan dari MMT tersebut. Jadi di dalam MMT itu kan karena manajemen mutu terpadu ya, jadi harus banyak dukungan yang memberikan penguatan sehingga pelaksanaan daripada MMT tersebut bisa terlaksana. Lanjut kepada yang poin ke berapa itu tadi ya? Tadi sudah jelaskan pada poin ke-5 ya. 4 tadi. Nah, sekarang pada poin ke-5 ya, di mana ada pemberdayaan staf yang mengganti ketakutan terhadap sistem evaluasi. Di mana evaluasi tradisional itu umumnya termasuk sistem evaluasi do itu betul. Jadi yang menghasilkan ketakutan dan mematikan inisiatif. Nah, anggota staf itu fokus untuk melakukan apapun yang membuat asal bos itu senang ya, membuat. Jadi karyawan tersebut membuat bisa melakukan apapun agar bos atau atasan itu senang kepada kita atau hasil kerja kita, seperti itu. Nah, namun bila tim dan atau menggunakan tenaga ahli yang memadai akan menghasilkan semangat dan dedikasi. Jadi dinas pendidikan itu sekolah perlu mendukung tim peningkatan dengan dana dan juga waktu. Jadi dukungan itu tidak hanya dana saja, namun juga waktu ya. Waktu itu penting untuk agar MMT tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang keenam adalah fokus pendekatan belajar tuntas. Nah, di dalam kelas tradisional guru itu sering melakukan proses belajar ya, proses belajar mengajar atau PMB, proses belajar dan mengajar. Nah, dia itu mengikuti prinsip atau urutan yang seperti biasa, bahwasanya ada perencanaan di mana guru itu membuat RPP setiap kali akan mengajar. Nah, yang kedua itu mengajarkan kepada peserta didik atau siswa ya. Nah, yang ketiga itu akan diujikan. Jadi setelah siswa itu menimba ilmu, maka yang terakhir adalah akan diujikan. Nah, guru itu biasanya menggunakan kurva normal untuk memberikan fakta bahwa banyak siswa yang gagal untuk belajar pada tingkat tertinggi. Namun, dalam pendekatan MMT, urutan dari PMB yang dianjurkan adalah 1. Rencana, tadi ya, RPP, atau planning. Nah, yang kedua itu ada ajarkan. Yang ketiga itu adalah periksa. Dan yang keempat ada remedi. Dan yang kelima itu baru diujikan. Seperti itu. Jadi MMT tersebut sangat terstruktur ya, rencananya itu sangat terstruktur seperti itu. Lanjut kepada poin yang ke-7, yaitu manajemen berbasis data hasil pengukuran. Jadi di atas itu kan telah diperkenalkan ke siklus PDCA dari Stuart Deming yang merupakan juga ajaran dasar dari proses MMT, di mana perlu menjadi perhatian bahwa pengukuran adalah kegiatan sangat penting dalam langkah yang diberi tanda dari siklus ini ya, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, seorang guru itu mengajarkan praktek di bengkel las, akan melakukan tahapan dari PDCA tadi ya, dan melakukan pengukuran atau tes di tahap 3 yaitu cek dan juga ujian. Dan
tata hasil pengukuran ini diplot dalam sebuah diagram pencar untuk menyelidiki korelasi antara penggunaan alat bantu komputer yang dapat membantu pencapaian ketuntasan kompetensi dari siswa tersebut. Seperti itu. Untuk poin yang ke-8 adalah pengembangan keterampilan dan menerapkan nilai-nilai MMT. Jadi semua itu harus dikembangkan ya keterampilannya itu, dan juga dari nilai-nilai MMT tersebut harus bisa diterapkan dengan baik dan benar. Lanjut kepada poin yang ke-9 ya, di mana pada fokus pendekatan rasional humanistik, di mana bekerja dan siswa itu sebagai makhluk itu jauh lebih kompleks ya, karena sifat siswa itu berbeda-beda. Nah, daripada dengan yang mestinya merupakan barang mati di pabrik, itu berbeda ya. Jadi MMT tersebut ada perbedaannya pada dunia siswa dan juga pada pendidikan ya, pada pabrik seperti itu. Jadi harus ada fokus pendekatan rasional yang humanistik, dan yang terakhir adalah sebuah rencana yang transformasi. Di dalam ajaran MMT itu menghadirkan kesadaran warga institusi untuk bertanggung jawab dan peningkatan mutu dan jasa. Itu peningkatan mutu yaitu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan rasionalnya ya. Nah, sekarang poin selanjutnya ada pada 7 penyakit yang mematikan dan 14 anjuran dini. Di mana dalam penerapan MMT tersebut itu masing-masing guru itu memiliki mutu menganjurkan cara yang berlainan tetapi ada kesamaan ya esensinya yang merujuk pada 10 ajaran MMT sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ada 10 ya, ada 10 ajarannya. Nah, berikut adalah satu guru mutu atau Deming, di mana menyatakan ada 7 penyakit yang bisa mematikan dan ada 11 anjurannya ya, di mana menurut Akaro 7 penyakit mematikan itu diantaranya ada yang ke-6 dan yang ke-7 itu tidak relevan di bidang pendidikan. Nah, yaitu biaya terlalu berlebihan dan juga penggunaan pengacara yang berlebihan. Jadi di mana 5 sehingga hanya 5 ajaran saja yang mematikan yang perlu dihindari. Yang pertama ada kurangnya keajikan tujuan dalam mencapai mutu, di mana tadi kan harus komitmen seperti itu. Yang kedua ada penekanan pada jangka pendek, kemudian menargetkan sasaran output tanpa pemberdayaan, kemudian ada job hopping, perpindahan daripada manajer yang cepat, dan hanya menggunakan data dan info yang tampak. Jadi itu adalah 5 penyakit yang harus dihindari, karena yang ke-6 dan yang ke-7 itu tidak bisa membutuhkan biaya sangat tinggi ya. Nah, ke-5 penyakit tersebut itu ada obatnya. Nah, ada 14 ya, ada 14 obat atau 14 cara untuk menghindari tersebut, di mana anjuran untuk menghindari penyakit tersebut. Namun di sini saya akan beberapa saja karena waktunya sudah mau habis ya. Dimana yang pertama itu adalah rumusan visi. Anjuran itu adalah rumusan visi, misi, dan pada tujuan atau program perbaikan mutu kepada semua staf dan pendukung secara konsisten. Dimana dalam penerapan di bidang pendidikan, karena kita berbicara pendidikan, maka institusi pendidikan itu tidak perlu bersaing. Meskipun misalnya institusi pendidikan itu tidak perlu bersaing, tetapi satuan pendidikan itu perlu eksis dan juga menawarkan jasa pendidikan yang berupa pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan juga karakter atau sikap. Nah, maka sekolah itu perlu secara terus meningkatkan diri, peningkatannya itu perlu, dan juga pada jangka panjang ya, tidak hanya jangka pendek, dan juga menengah untuk menguasai perkembangan pengetahuan termasuk gaya belajar dan mengajar. Di mana anjuran yang kedua adalah ada mengadopsi falsafah MMT sebagai falsafah baru, dan itu yang kedua, di mana pada penerapan pada bidang pendidikan itu mutu bukanlah tujuan tetapi perjalanan yang terus bergerak maju untuk peningkatan mutu tersebut. Itu adalah
salah satu atau beberapa anjuran dari beberapa penyakit tadi ya, kelima penyakit tadi. Mungkin sekian dulu penjelasan materi konsep dan sejarah AMMD dari saya. Atas kesalahan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum